Bismillahirrahmanirrahim, para santri, murid, dan para pemirsa. Mbak Kakung membuat video lagi, semoga tercerahkan ya. Video apa lagi Mbak Kakung? Para pemirsa, tahun 2020 ada peristiwa. Peristiwa ini terjadi pada seorang duda. Orang duda ini sudah tidak punya istri, tapi dia punya anak laki-laki satu. Karena orang tua ini berharap kelak dia meninggal atau mati, dia dalam meninggal itu husnul khotimah dan masuk surga. Dan demikian juga berharap kepingin anaknya juga menjadi penghuni surga. Apa para pemirsa yang dilakukan karena dia ingin masuk surga? Dia pindah agama, masuklah agama yang baru, disebutlah dia mu'alaf. Dengan putranya dia masuk mu'alaf di suatu masjid. Di situ mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Si putranya juga sama, sudah mengucapkan kalimat sama. Deal, ya udah. Deal masuk Islam, deal. Begitu masuk Islam, para murid, para santri, dan para pemirsa, kedua orang ini, si bapak yang duda dengan anaknya pulang ke rumah. Dengan berjalannya waktu, sudah mulai menganjak waktu malam jam 6. Dia karena sudah masuk menjadi anggota baru, dia mempunyai kewajiban sholat maghrib. Apa yang terjadi para pemirsa? Ini ada anggota baru, ya, anggota baru masuk agama kita Islam. Dia sebelum masuk agama Islam hidupnya nyaman, santai, tidak pernah ada nilai ketakutan. Gara-gara masuk agama kita, dia gupuh, bingung, takut dosa. Takut dosa, takut masuk neraka, takut dengan orang Arab. Apa yang terjadi para pemirsa? Di situ kedua insan, kedua makhluk ini bingung. Si anak bertanya sama bapak, "Pak, kita ini sekarang udah muslim. Ini waktunya maghrib, kita harus sholat." "Ya, mari kita lakukan." Anaknya menjawab, "Pak, karena kita ini sudah berkeluarga, ini harus berjamaah loh Pak." Bapaknya ini malah bingung. Ini bagaimana cara jamaahnya? Masuk anggota baru tadi. Akhirnya dengan terpaksa sebisa-bisanya anggota baru ini mulai melakukan sholat maghrib. Apa yang dilakukan dulu para pemirsa? Di situ ada tempat wudhu di rumahnya. Karena ini ada orang tua dan anak, orang tua ini mengalah. "Wahai si anak, silakan Anda berwudhu dulu. Karena kamu yang masih anak-anak." Kira-kira anggota baru bagaimana cara wudhunya para pemirsa? Si anak ini tanpa disadari sebelum ikut mu'alaf dia sudah hafal doa wudhu. Karena bapaknya tidak pernah belajar, dia tidak ngerti. Akhirnya bapaknya ini antri menunggu di sebelah si anak. Anaknya berdoa wudhu. Anaknya membaca doa wudhu. "Nawaitu wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala." Sudah. Setelah anaknya selesai, sekarang giliran bapaknya para pemirsa. Nah, bapaknya ini tidak ngerti. Cuman sekilas pernah dengar. Karena bapaknya ini merasa dia yang lebih tua dan dia selaku status bapak. Kira-kira doanya gimana para pemirsa? Delalah, ngerti delalah.
bapaknya doanya tidak sama para pemirsa. Karena dia merasa lebih tua. Meskipun masuk Islamnya itu bersamaan. Doanya begini, saya dengarkan. Nawaitu wudu b liraboil hadasil asghori fardhol lillahi ta'ala. Mengapa Mbah kok bisa begitu? Karena dia merasa tua daripada anaknya. Kalau anak-anak itu wudunya kan A ya. Lah ini kan bapak, maka doanya seperti itu tadi. Nawaitu wudu b liraboil. Nah, setelah wudhu apa yang dilakukan para pemirsa? Si anak dan orang tua malah bingung. Ini sholatnya gimana? Akhirnya si anak tanya sama si bapaknya. Pak, ini gimana sholatnya Pak? Coba, gara-gara peserta baru ikut agama kita. Dia bingung, dia susah. Akhirnya di era sekarang si bapak ini cerdas. Apa yang terjadi para pemirsa? Karena dia merasa bapak, merasa sudah tua. Kalau tidak mampu memimpin anaknya, dia akan malu. Terpaksa dia di era sekarang. Dia cari handphone. Cari handphone. Buat apa Mbah? Dia mencari video dengan gambar, dengan video sholat berjamaah. Nah, yang dilihat seperti di video itu. Nah, setelah punya video data, dinyalakanlah video itu. Berjamaahlah bapak dan anaknya. Apa yang terjadi para pemirsa? Karena ini pemula, belum hafal apapun. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, si bapak ini biar kelihatan keren. Dia baca doanya begini. Agar dia merasa keren seakan-akan bisa. Nah, karena ini pemula, anggota baru. Nah, setelah salam, videonya selesai para pemirsa. Si anak ini karena juga sering melihat HP, pernah dengar pelajaran di sekolah. Setelah salam, si anak ini menasihati bapaknya. Pak, rakaatnya kurang 1. Nggak bisa. Coba. Ini loh sudah selesai contohnya. Coba. Contohnya sudah selesai. Bukan Pak. Kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. Enggak nak, ini loh. Contohnya ini loh sudah selesai. Nah, apa yang terjadi para pemirsa? Yang dipakai contoh di YouTube itu sholatnya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Lah si duda dan anak ini berjamaah praktek sholat maghrib. Ya karena sholat 2 rakaat salamnya sudah, si anak protes sama bapaknya. Pak, kurang 1 rakaat. Bapaknya ngengkel. Enggak, ini loh selesai. Ini loh sudah selesai. Nah, gara-gara jadi mu'alaf berdebat di rumah. Akhirnya dilihat lagi datanya. Ternyata sholatnya sholat Jumat. Nah, apa yang terjadi para pemirsa, murid dan santri? Akhirnya bapaknya ini ganti channel, mencari sholat yang lain dengan video yang lain. Dia menemukan gambar sholat berjamaah, sholat duhur. Apa yang terjadi para pemirsa? Setelah dinyalain sama, Allahu Akbar. Apa yang terjadi para pemirsa? Setelah selesai salam, anaknya protes. Pak, kebanyakan Pak. Kebanyakan 1. Apa yang terjadi? Bapaknya ngengkel para pemirsa. Nggak bisa nak, ini sudah ganti menu. Loh Pak, yang tadi kurang 1. Yang 1 lebih 1 ini gimana Pak? Bapaknya bingung. Ini gimana ini? Akhirnya apa yang terjadi para pemirsa? Bapaknya ini marah sama anaknya.
Sudah. Kamu anak-anak tidak boleh bantah sama orang tua. Nah, mulai itu mu'alaf ini, peserta baru, bingung. Sholat saya tadi gimana dan sholat nanti bagaimana. Nah, sampai sekarang, sejak tahun 2000 sampai tahun 2024 ini, dia merasa punya hutang rekaat. Punya hutang rekaat para pemirsa. Di dalam pikiran mu'alaf, nanti rekaat saya ini saya sahurkan kepada siapa. Nah, itulah para santri dan murid. Semoga kalian lebih cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.